kuliah dulu, namanya juga orang kuliah ya, biasanya setiap akhir kan kita suka berbagi namanya nilai kepada teman-teman semua. Saya punya seorang teman kuliah, dia kuliah cukup lama, cuma sekedar 7 tahunan. Nah kita sharing, saya sharing skor saya, berapa skor lu? Gitu kan, IP lu berapa? Gitu kan, gue bilang, ya IP gue cuma 3 doang lah, 3,2an gitu kan, ya ada bohong dikit lah gitu kan. Dia reply gitu kan, biar gue tebak, ntar gue tebak, pasti lu waktu kuliah duduknya di tengah. Gue bilang, oh salah, sorry man, gue duduknya di belakang. Harusnya dia bilang lagi gitu kan, wah gila hebat tuh ya, pinter juga gitu kan, lu duduk di belakang bisa dapat IP 3,2, gimana kalau lu duduk di depan, hubungannya apa gitu kan. Baru dia bilang, bos, posisi menentukan prestasi bos, lu semakin duduk di depan, lu kayak orang-orang pinter gitu kan, pasti sekarang bagus gitu kan. Nah kalau lu duduk di belakang gitu kan, aduh itu udah nasib lu, sialah gitu kan, hubungannya sama orang-orang yang ya butuh pengembangan lah kasarannya gitu. Tapi poin yang kita di sini adalah posisi menentukan prestasi. Kata teman saya seperti itu gitu kan. Nah seiring berjalannya waktu saya sempat kepikiran, apa sih posisi menentukan prestasi. Memang ya kalau kita belajar marketing management, kita mengenal namanya positioning, di mana itu bagian dari STP, segmenting, targeting, dan positioning, yang artinya di mana kalau kita megang suatu brand, kita mau image atau penempatan produk atau brand image kita itu dipersepsikan seperti apa di sisi konsumen. Itu positioning di sisi marketing. Nah seiring jalannya waktu, akhirnya saya juga mulai belajar bahwa pentingnya positioning, dan saya mulai setuju bahwa yang namanya posisi itu menentukan prestasi. Seiring saya belajar ya, di sini saya sekarang bekerja sebagai suatu bisnis di consumer goods, dan ya benar, posisi menentukan prestasi. Dan saya juga sempat menemukan sebuah jurnal ilmiah yang mengatakan, jadi jurnal ini itu dilakukan oleh seorang pengajar kepada para mahasiswanya, di mana dia melakukan rotasi atas mahasiswanya. Jadi suatu ketika ada mahasiswanya yang duduk di depan, duduk di tengah, dan duduk di belakang, dia catat. Selesai ujian, dia putar posisi tempat duduknya, habis itu dievaluasi lagi, diputar lagi, dan dievaluasi lagi. Hasil penelitiannya cukup bagus, artinya dia mengatakan bahwa dalam penelitian tersebut, orang yang duduk di depan relatif memiliki rata-rata skor lebih baik dibandingkan mereka yang duduk di tengah ataupun di belakang. Secara logika mungkin itu benar ya, tapi memang sepertinya benar, karena dijelaskan bahwa kalau duduk di depan, ya mau nggak mau kamu susah untuk tidak fokus, karena kamu dilihatin langsung oleh pembimbing. Kamu tidak bisa berbuat aneh-aneh gitu, karena sedikit buat aneh dilihatin. Beda kalau duduknya di belakang, mau ngapa-ngapain juga mungkin pembimbingnya juga kurang begitu peduli, karena selain suaranya kurang begitu terdengar, aktivitasnya kurang terlihat, dan susah untuk ditegur, karena susah untuk diperhatikan. Nah, dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa memang posisi duduk di depan itu cenderung membuat orang untuk memiliki nilai ujian lebih baik dibandingkan mereka yang duduk di belakang dengan individu yang sama. Nah, dari situ penelitian itu mengatakan atau menyatakan kebenaran atas ucapan teman saya tersebut. Saya juga nggak tahu apakah dia mungkin bersumber dari hal tersebut ya. Tapi setelah kita pikir-pikir ya, memang posisi itu betul-betul menentukan prestasi seseorang, dan itu sudah terjadi sejak kita lahir. Sejak kita lahir ya, kalau kita lahir gitu ya, keluar dari rahim ibu kita gitu kan, nah itu kita sudah menjadikan posisi kita. Maksudnya posisi di sini adalah apakah kita anak pertama, anak kedua, atau anak ketiga, karena perlakuannya akan berbeda, privilege yang diterima akan berbeda, maka tentunya prestasi nanti akan berbeda. Anak pertama lagi sayang-sayangnya gitu ya, anak kedua sudah mulai turun, anak ketiga apalagi anak keempat, anak kelima, tapi anak kelima mungkin sudah semakin disayang kayak gitu, anak terakhir ya gitu kan. Nah ini akan berpengaruh terhadap benefit yang diterima oleh orang tersebut, karena posisinya dia anak pertama atau kedua atau ketiga. Artinya sebagai anak gitu kan, sebagai anak posisi pertama dan anak posisi terakhir, prestasinya akan berbeda karena ada perlakuan yang berbeda. Itu sebenarnya kita lahir. Nah beda lagi ketika kita misalnya sekolah juga kejadian hal yang sama. Orang yang mungkin ya bisa jadi ya posisi rumahnya itu dekat dengan sekolah, maka dia memiliki potensi untuk memiliki nilai lebih bagus. Kenapa?
Karena satu, gitu kan, dia memiliki waktu yang relatif pendek dan usaha yang pendek untuk pergi ke sekolah. Beda dengan mereka yang sekolahnya agak jauh. Nah, karena rumahnya dekat, effortnya lebih rendah dibandingkan yang rumahnya jauh, effortnya lebih jauh, energi yang keluar lebih jauh, gitu kan, sehingga energinya habis untuk di jalan. Beda dengan yang rumahnya dekat, enak dekat, apalagi mungkin suasananya dekat sekolah, jadi semangat tiap hari kena sekolah. Itu posisi waktu kita sekolah. Nah, ada lagi yang lebih lucu lagi nih posisi beneran. Kalau kita waktu sekolah ya, kan guru suka macam gitu kan, nomor absen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai sekian. Nah, orang-orang dengan posisi absen nomor 1 dan nomor 3 atau mungkin sampai nomor 5 adalah orang-orang yang pasti diingat sama gurunya. Kenapa? Karena kalau lihat absensi pasti lihat nomor 1 sampai nomor 5, gitu kan. Ya, ini nomor 1 ini, nomor 2, itu orangnya. Dia lagi, tiap ketemu, dia lagi, gitu kan. Jadi orang-orang dengan alfabet atau nama yang diawali dengan A, mereka itu memiliki potensi nilai lebih bagus dibandingkan orang-orang yang memiliki nama-nama di sekitar tengah-tengah kayak J, K, L, M, N. Susah itu kalau tidak punya potensi awal yang lebih baik. Tapi orang yang punya akhir juga memiliki potensi yang lebih baik karena di akhir juga lebih diingat. Jadi biasanya pembimbing lebih ingat yang di atas atau yang di bawah, gitu kan. Itu lagi posisi menentukan prestasi. Tapi ini lebih karena potensi untuk mendapatkan prestasi, tapi ujungnya bagaimana nanti individunya. Itu di sisi waktu kalau misalnya kita sekolah, tapi sebenarnya dalam keseharian kita pun sudah menyadari ya bahwa memang posisi menentukan prestasi atau ada harga dari suatu posisi. Kalau misalnya kita beli rumah ya, nah si pengembang akan tahu mana rumah yang bisa dijual lebih cepat karena orang minat, karena posisinya terbaik. Jadi umumnya rumah-rumah yang memiliki posisi hook itu pasti memiliki harga yang relatif lebih mahal, bukan karena demand and supply, karena posisinya bagus, aksesnya bagus yang hook, gitu kan. Beda dengan biasanya yang lebih murah adalah yang tusuk sate. Nah itu kan aksesnya kurang bagus. Nah kembali lagi, ya posisinya itulah yang membuat dia harganya naik dan harganya turun, gitu. Gak gampangnya gini, kadang kalau kita suka parkir ya, kita kadang sudah mengakui bahwa parkir VIP itu wajar harganya mahal. Tapi sebenarnya to be honest ya, bukan mahal karena servisnya, mahal karena posisinya dekat dengan pintu masuk. Itu yang paling utama dibandingkan servisnya. Menurut saya, posisinya strategis. Coba kalau VIP ya, VIP mau servisnya sebagus mungkin, gitu kan, VIP, tapi mungkin lokasinya agak jauh, gitu kan. Orang juga mungkin, gue VIP, tapi mobil gue taruh jauh, gue nggak mau. Gue punya mobil bagus-bagus, gue pengen taruh di depan, biar kelihatan. Sekalian di servis. Posisi menentukan prestasi, kan. Nah, itu satu yang udah kayak kita pun antara sadar dan nggak sadar juga sudah terjadi. Tapi ada juga ya, kalau kita suka ke bioskop ya, kan bioskop itu kan ada layarnya kan mungkin sebesar ini, habis itu kita ada yang duduk paling kiri, ada yang satu paling kanan. Nah, seharusnya ya tukang bioskop itu jualan harga tiket yang tengah itu lebih mahal. Itu namanya bioskop yang cerdas, karena dia pengen mendapatkan profit sebanyak-banyaknya dengan menjual tengah. Nah, kenapa yang kiri dan kanan harusnya dijual lebih murah? Karena orang cenderung mungkin nggak mau ke situ, kecuali kalau movie-nya lagi happening banget kayak Doctor Strange sekarang, gitu kan, mungkin akan full. Tapi suatu ketika bioskop itu harus berpikir cerdas. Kalau misalnya kapasitas umumnya nggak sampai 100% karena daya tariknya turun, mereka harus memberikan tarif yang berbeda antara yang kiri, tengah, sama kanan untuk memaksimalisasi profit mereka. Coba kalau orang misalnya harganya murah, mungkin dia terima-terima aja, nggak apa-apa lah, pinggir kanan, pinggir kiri, gitu kan, yang penting gue nonton. Tapi sebenarnya posisi paling favorit jelas yang ada di tengah tersebut. Nah, itulah sebenarnya dalam sehari-hari bahwa yang namanya posisi itu sudah menentukan prestasi kita. Nah, sedikit sharing terkait apa pengalaman saya di consumer goods. Yang namanya posisi peletakan produk, saya tidak mengatakan positioning branding, tapi saya mengatakan product placement, diletakkan di mana di dalam sebuah toko, itu sangat mempengaruhi penjualan produk tersebut. Anda menjual produk atau Anda memiliki produk yang sangat dikenal, tapi diposisikan yang tidak enak untuk diakses orang ataupun dilihat orang, produk itu tidak akan laku. Tapi kalau Anda menempatkan produk mungkin yang baru, Anda harus meletakkan itu di posisi yang paling strategis. Di mana posisi paling strategis adalah hand level dan eye level.
Ini hand level ya. Biasanya manusia itu nggak, tangannya itu akses ngambil barangnya itu enter di sini atau ke sini. Eye level di sini atau ke sini. Jadi semua produk yang diletakkan di bawah itu pasti susah, posisinya agak jelek, gitu kan? Feng shui-nya mungkin agak jelek. Jadi kalau kita memiliki suatu produk, letakkan posisi yang bagus, eye level, hand level. Nah, lebih jauh lagi, udah eye level, hand level. Kalau dalam ilmu penempatan atau yang biasa disebut planogram, Anda harus tahu produk Anda ditaruh di mana, sebelah kiri kanannya apa, akan sangat mempengaruhi juga. Itulah bagaimana sebenarnya saya jadi teringat kata-kata ya tadi seperti di awal teman saya bilang bahwa yang namanya posisi menentukan prestasi. Nah, ya teman-teman bisa melakukan eksplorasi sendiri bagaimana posisi itu menentukan prestasi. Tapi saya yakin bahwa Anda juga mungkin Anda anak pertama, Anda kedua, ketiga, ada privilege yang berbeda, Anda memiliki potensi yang berbeda. Maka dari saya melihat bahwa seseorang itu pintar bukan karena memang bawaannya pintar. Ya, ada bagian mungkin setengahnya atau 30% mereka pintar. Tapi kalau kita ingin membuat orang itu pintar, maka posisikan dia di tempat yang membuat dia menjadi pintar, gitu kan? Posisikan dia di sekolah yang bagus, posisikan dia duduk di tempat yang paling depan. Nah, kasih anaknya nama dengan huruf A seperti saya, Adi. Oke, thank you.